kita Sanggar Tari sebagai bentuk pemberdayaan sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasyara Fadiliska. Nama saya Raffi Rahel. Nama saya Semua Monika. Nama saya Romentari. Nama saya Bindis Jenar Mas Ayu. Nama saya Dewa Zafiar. Selamat menyaksikan. Halo Kak, kita dari Masjid. Kita mau nanya dia seputar tarian Betawi. Tadi kan kita lihat juga ya Kak. Sebelumnya namaku orang Betawi. Apa sih? Namaku Farah. Kak Farah. Oke, Kak Farah kalau boleh tahu tadi lagi nyari apa ya Kak? Kalau tadi yang terakhir itu nada ganjen. Oh, nada ganjen. Dari Betawi juga Kak? Betawi, karena sebenarnya sanggar kita emang khusus tari Betawi. Terus Betawi. Oh, di sini sanggarnya ada berapa ya? Kalau di wilayah Setu Babakan sendiri, sanggar tuh sebenarnya ada 3, cuma pembagian tempat dan waktunya aja yang beda. Kalau kita yang Setu Babakan itu di sini di hari Jumat sama Minggu. Jumatnya itu jam 3 sampai jam 5. Kalau Minggu itu jam 10 sampai jam 12. Nah, ada lagi yang di sini tapi hari Sabtu sampai 98. Oh, sini. Iya, 98 dia kalau dia dari pagi sampai sore. Cuma ada pas-pasnya. Masuk kelas jam ngomong, ada busnya. Sama satu lagi ada di depan di gedung Golkar. Nah itu Sanggar Padanwangi. Kalau dia hari Sabtu juga cuma sore. Oh, gitu. Oke Kak, sebelumnya izin bertanya dulu ya Kak. Yang pertama, gimana sih Kak awal dibentuknya komunitas secara besarnya aja? Ini Setu ya. Kalau Setu awalnya sebenarnya karena ini kan perkampungan budaya Betawi emang khusus ikonnya Betawi adanya di sini ya. Nah itu. Nah waktu itu belum ada kesenian apapun di sini. Jadi dinas akhirnya mencetuskan untuk ada program latihan biar seni tari, gabung kromong, terus teater, silat kayak gitu-gitu tuh ada di perkampungan di sini gitu. Karena kan ya kita nggak bisa lupa ya namanya kesenian kan pasti. Nah ya itu ada di 2001 terbentuklah sanggar ini di bawah naungannya dinas. Itu 2001 berjalan nggak taunya minatnya tuh banyak akhirnya dinas memutuskan untuk cabut, jadi tidak difasilitasi oleh dinas lagi, jadi kita mandiri. Sekarang udah mandiri dan sudah mandiri dari tahun 2002. Makanya walaupun terbentuknya 2001, sanggar ini secara legalnya itu di 30 Juni 2002. Karena kita ngikutin angka notarisnya baru dibuat di situ. Oh, berarti kalau sekarang itu urusan dinas udah bukan ya, kita mandiri tapi masih di bawah naungan dinas dan suku dinas Jakarta Selatan. Cuma ya untuk anggaran kita mandiri, udah tidak dianggari oleh dinas kecuali kalau pementasan yang dari dinas dan sendiri. Kalau secara tujuannya Kak, dibentuknya itu apa sih? Tujuannya itu tadi karena kan di sini ikonnya Betawi semuanya. Nah karena kok ikon Betawi tapi apa nih yang mau kita liatin ke masyarakat umum kan nggak ada, masa cuma rumah Betawi doang. Maksudnya itu tujuannya untuk biar orang-orang tuh tahu oh ternyata Betawi itu keseniannya ada tari, ada silat, ada itu gitu. Sebenarnya untuk mengedukasi aja sih ke masyarakat kalau di Betawi itu ada loh kesenian gitu. Jadi sekaligus melestarikan. Oke Kak, kalau boleh tahu ini dengan sanggar yang lain nih sama sanggar yang ini ada perbedaannya nggak sih? Perbedaan ada dong pasti. Oh, yes. Kalau di Setu yang balik lagi ya kan kita awalnya itu dinas minta untuk emang dibuat khusus Betawi, jadi kita semua keseniannya khusus Betawi. Sedangkan kalau sanggar yang di 98 dan di Padanwangi itu dia Nusantara, jadi nggak cuma mempelajari tari Betawi. Cuma kalau kita memang khusus kesenian Betawi, termasuk dari silatnya, terus musiknya, tarinya gitu.
Kalau dari segi tantangan sama hambatan selama sanggar ini berjalan, ada nggak ya Kak kira-kira? Tantangan dan hambatan. Tantangannya sih sebenarnya ini ya, karena anak-anak sekarang kan demennya modern. Iya bener sih. Jadi tantangannya ya itu gimana caranya kita nih anak-anak suka sama tradisi. Kadang-kadang kita ngikutin cara main mereka. Jadi dicampur main TikTok, terus kayak ya iya jadinya kan mau nggak mau ya kan, kita yang harus ngikutin apa namanya regenerasi lah, kita harus ngikutin gimana cara mereka belajar, gimana asiknya mereka. Karena kalau misalkan tetap pakai cara yang kolot, ya udah kita ketinggalan, yang ada anak-anak kita habis. Bosen Iya, ya, bosen. sekarang mah. Apalagi kan kita Betawi doang, maksudnya nggak Nusantara, jadi belajarnya bener-bener tok di Betawi. Makanya gimana caranya ya itu paling tantangannya, gimana nih anak-anak bisa mau dan terus stay di tempat kita gitu. Berarti dia juga ke media sosial juga aktif ya Iya, Kak, sosial sanggarnya. kita ada. Kalau hambatan ya paling di keuangan ya, secara kan kita udah mandiri, jadi ya namanya sanggar, namanya usaha ya pasti ada pasang surutnya. Kalau lagi surut ya surut banget, kalau lagi pasang banget. Tapi ya gimana caranya kita ini aja sih, up terus. Yang penting sanggar terus berjalan, jangan sampai berhenti, itu aja sih. Oke. Terus gimana sih Kak kontribusi komunitas ini terhadap lingkungan sosial, lingkungan di sekitar sini? Oh, di sini. Kebetulan udah mulai dari tahun kemarin pun dari Sudin juga udah mulai pemerataan ya, alhamdulillahnya. Jadi sanggar-sanggar juga dapat untuk kontribusi pementasan. Kadang-kadang kita juga nggak cuma, maksudnya kita pentas harus dapat uang, nggak kayak gitu, nggak. Kayak kalau memang kita lagi acara kayak Lebaran Betawi atau misalkan HUT Setu Babakan, ya kita menampilkan aja anak-anak kita untuk ditampilkan. Maksudnya biar anak-anaknya juga punya kepercayaan diri untuk tampil, dan masyarakat umum juga tahu oh ternyata di Setu ada sanggar ya gitu. Makanya sebenarnya nggak secara komersil, yang penting kita bisa up, masyarakat bisa lihat juga. Terus kayak kadang-kadang kita ini ngadain workshop. Jadi di museum kan ada museum ya di depan. Di depan tuh ada museum. Jadi kalau misalkan anak-anak kunjungan, kita ngadain workshop seni tari, terus workshop musik, workshop bikin makanan, bikin dodol, bikin selendang mayang. Iya. Gitu. Jadi mereka kayak muter gitu loh. Kalau museumnya tadi isinya ada apa aja Kak? Kalau di museum isinya alat-alat gambang kromong, terus baju-baju adat, rumah Betawi. Main aja kesana, gratis. Aduh, penasaran deh aku deh. Main. Bukanya kapan Kak? Dia buka setiap hari sampai sore. Bagus malah hari ini, aku nggak tahu sih kalau hari, karena biasanya Sabtu Minggu tuh ada acara kesenian. Itu bisa dimasukin untuk umum? Bisa, gratis. Daftar dulu atau Enggak kok, masuk aja. Cuma biasanya kalau mau masuk museumnya emang nulis daftar hadir aja udah, tapi gratis. Oke. Kalau dari aku itu aja sih Kak, nanti dilanjutin sama teman Boleh. aku. Selanjutnya bagaimana sanggar memanfaatkan media sosial. Ya tadi aja kayak kita latihan, ada yang nge-shoot, kita up ke IG, kita tag ke Sudin, dinas gitu. Terus kayak kalau main TikTok kan anak-anak punya akun sendiri ya. Kalau memang yang masih berbau seni dan budaya, kita suruh anak-anak untuk up juga ke IG biar kita upload. Terus kayak latihannya juga kita sama, latihan kayak gini tuh kita upload di YouTube, di IG kita. Jadi pemerintah tuh bisa melihat kalau kita masuk. Bagaimana caranya sanggar tari ini mempertahankan penarinya agar terus mau bertahan? Itu tadi yang aku bilang, makanya kita harus mengikuti
mengikuti cara mereka belajar. Sama yaitu tadi paling kita bikin karya. Anak-anak kalau diajak bikin karya mau nggak mau kan dia mikir. Nah kalau dia mikir mau nggak mau kan dia punya tanggung jawab. Jadi dia bisa stay di sini. Yang pertama karena asik kan. Oh gue belajar gimana caranya bikin gerak, belajar gimana caranya bikin musik gitu kan asik ya. Maksudnya nggak nari-nari doang gitu. Terus yang tadi kita bikin pertunjukan, kita bikin pementasan biar anak-anak juga nggak bosan kayak ngapain gue latihan doang nggak ada latihan, maksudnya nggak ada pementasannya, nggak ada ininya. Kalau misalkan ada pertunjukan kan mereka punya target kayak aku harus cakep nih biar bisa pentas kayak gitu-gitu. Sama itu tadi yang gede-gede kita kasih tanggung jawab untuk pegang kelas masing-masing gitu. Jadi mereka kan punya tanggung jawab di sanggar, kayak nggak mungkin bisa keluar sanggar karena ada tanggung jawab yang mereka pegang. Berarti di sini juga bikin karya sendiri ya? Iya, makanya kan lomba tadi juara 2, juara 6, 12 itu karena kita bikin karya. Tadi yang tadi sempat kakak ceritain kalau kakak sama sanggar ini pernah ke luar negeri, sampai go internasional tuh boleh diceritain? Kalau misalkan itu kita bisa ada agensi karena kalau nggak pakai agensi itu susah. Kalau dulu itu bisa jalan satu sanggar semuanya. Jadi dari orangnya, musiknya itu satu sanggar bisa jalan semua. Cuma kalau sekarang karena ada pemerataan, jadi beberapa sanggar paling anaknya dipilih. Misalkan dari sanggar ini berapa orang, sanggar ini berapa orang, tetap dikurasi, diseleksi, dipilih yang jalan. Misalkan kita tahun ini jalan pakai nama sanggar ini, jadi semua anggaran dan dokumen-dokumen pakai nama sanggar ini, tapi anak-anaknya itu dari beberapa sanggar karena itu tadi harus ada pemerataan. Yang aku bilang kalau yang tahun-tahun sebelumnya tuh ya udah yang deket-deket aja yang bisa jalan, kalau sekarang nggak, jadi ada seleksinya. Kalau boleh tahu kakak udah pernah kemana aja nih ke luar negeri? Ke luar negeri pertama kali 2019 China, terus 2023 Taiwan, kemarin terakhir 2025 itu ke Taiwan juga sama ke Thailand. Udah terakhir nanti September. Nggak terakhir sih, semoga berlanjut. Amin. Itu kemana kak? Dan 2000 ini ke Korea. Itu mewakili seluruh dari sanggar tani ini atau Di sini kita kebetulan dapat 5 slot untuk anak-anak yang jalan. Sisanya dari sanggar lain, tapi tahun ini pakai nama sanggar ini. Kakak yang Oh enggak, ada agensi yang seleksi. agensi yang di sini. Dari sananya, jadi dinas ngeliat dulu kan, karena nggak mungkin yang ecek-ecek jalan ke sana kan, karena kan mau nggak mau kita punya beban berat untuk wakilin Indonesia ke kancah internasional kayak gitu. Jadi tetap aja, makanya seleksinya juga. Jadi nanti anak-anak dikumpulin di sini semua, mereka narik yang akan dilihat sama itunya agensinya. Iya, kita yang datang ke sana. Jadi dari sini kita kurasi dulu sekiranya anak-anak yang layak bawa ke sana. Kalau memang memenuhi syarat dari mereka jalan, kalau enggak ya mau ganti. 5 orang doang tuh. Dari kita punya 5, sisanya dari sanggar-sanggar lain. Kalau dari sini kayak namanya pelatihnya tuh berapa orang sih kira-kira? Di sini kita berdua, aku sama ada Babe Andi. Si satu laginya kita senior. Yang 2 lagi belum dapet nih. Belum dapat berlima juga itu Total 5 kan. Yang 3 udah fix, yang 2 masih kurasi karena kan mau nggak mau harus ajak anak-anak. Sekian video yang kami dapat sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kalian
Terima kasih.